Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KMU semua. Saya Dr. Fitria Romadiana, spesialis mata konsultan. Pada siang hari ini saya akan membahas beberapa pertanyaan mengenai keluhan mata pada penderita diabetes. Pertanyaan telah kami dapatkan dari DM Instagram atau komen di YouTube kami, dan siang hari ini mudah-mudahan saya bisa menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu dari @arsaduhai. Pertanyaannya, saya tidak ada gejala diabetes, tapi penglihatan saya menurun dan melihat semacam kilatan cahaya. Bagaimana cara mengatasinya, Dok? Nah, kilatan cahaya ini kalau di bahasa kedokteran namanya fotopsia. Nah, penyebab fotopsia ini banyak. Ada yang darurat atau bahaya dan ada yang tidak berbahaya. Salah satu penyebabnya adalah pada pasien, yaitu satu, misalnya mungkin gejala awal dari robeknya saraf mata. Kedua, mungkin bisa juga pasca trauma. Jadi kena bola atau kena pukul, itu bisa menyebabkan adanya tarikan dari rongga vitreus dan retina sehingga menyebabkan keluhan fotopsia. Kemudian yang ketiga yaitu pada pasien-pasien dengan diabetik retinopati yang sudah terjadi proliferatif diabetik retinopati, atau ada pasien yang menderita keradangan pada vitreusnya atau jeli di dalam bola matanya. Nah, untuk bagaimana mengatasinya, sebaiknya segeralah periksakan ke dokter mata setempat. Karena kalau ternyata itu memang terjadi karena ada robekan di saraf matanya, maka tindakan operasi untuk menempelkan kembali saraf yang lepas itu akan mengembalikan penglihatan Anda. Tetapi jika terlambat, maka akan menjadi kebutaan yang permanen. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Kemudian ini saya lanjutkan dengan pertanyaan kedua ya. Ini dari @kuntis Darman. Sepertinya sama ya penanyanya yang tadi ya. Atau beda? Oh beda. Nah, ini saya ibu rumah tangga yang telah mengidap diabetes selama 15 tahun. Sekarang mata kanan saya tidak bisa melihat total. Sedangkan yang kiri buram dan sudah dilaser 2 kali. Apakah ada solusi agar kembali normal? Perlu diketahui bahwa kerusakan akibat diabetes terhadap mata, yaitu diabetik retinopati, merupakan kerusakan yang irreversible atau permanen. Jadi ketika sudah terjadi diabetik retinopati, maka kondisinya tidak bisa kita kembalikan ke kondisi yang lebih baik lagi atau normal atau kembali seperti semula. Jika fase atau stage dari diabetik retinopatinya masih awal, mild atau moderate MPDR, dengan menurunkan kadar gulanya, dengan mengontrol kadar gulanya, maka kerusakannya masih bisa reversible. Tetapi kalau sudah terjadi severe diabetik retinopati atau sudah ada robekan saraf mata karena diabetik retinopati, maka penglihatannya tidak akan bisa kembali normal. Mungkin itu. Kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari @rahma perdins ya. Ini menanyakan, jika retina robek atau lepas akibat diabetes dan diabetesnya sudah disembuhkan, apakah retinanya bisa kembali normal? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kerusakan akibat diabetik retinopati ini sifatnya irreversible atau permanen. Jadi kalau sudah ada robekan atau lepasnya saraf mata akibat diabetes retinopati ini, penglihatannya tidak bisa dikembalikan, terutama apabila robeknya ini ada di pusat penglihatan. Tetapi kalau robeknya ini ada di tepi, maka penglihatan tengahnya atau penglihatan sentralnya biasanya tidak terganggu, kecuali memang di penglihatan sentralnya itu sudah ada pembengkakan dari saraf matanya.
itu juga akan mengganggu penglihatannya gitu. Jadi memang tidak bisa disembuhkan lagi gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Lestari Rezeki. Dok, suami saya mengalami retinopati diabetik. Mata yang kanan sudah tidak berfungsi dan sekarang mata yang kiri juga mengalami perdarahan di retina. Setelah diinjeksi, keadaan penglihatan suami saya semakin memburuk. Bagaimana ya dok solusinya? Gitu. Ini mungkin dari Bu Lestari. Jadi gini, kemungkinan yang diderita oleh suami ibu ini kondisi dari diabetik retinopatinya sudah parah sekali. Nah, tindakan injeksi sendiri itu sebenarnya tidak menyebabkan perdarahan dari saraf matanya, tetapi karena pelaksanaan dari injeksinya itu di tahap akhir dari kelainannya, sehingga efek dari pengobatannya ini tidak bisa mengejar progresivitas dari perjalanan penyakitnya. Karena semua yang dilakukan oleh dokter itu bukan untuk menghentikan baik itu perdarahan ataupun proliferasi ataupun kerusakan dari diabetik retinopatinya, tapi hanya berusaha mudah-mudahan kondisinya ini tidak cepat memburuk. Nah, mungkin yang terjadi pada suami ibu ini, jadi pada saat injeksi itu bersamaan dengan perjalanan penyakitnya, jadi pecahnya pembuluh darah yang ada di retina matanya sehingga menyebabkan perdarahannya bertambah banyak. Nah, solusinya biasanya kita tunggu sekitar 1-2 bulan dengan harapan bahwa perdarahannya ini bisa terserap sendiri oleh tubuh. Gitu. Ketika sudah diserap, nanti kita evaluasi apakah ada bagian retina yang masih bisa kita lakukan laser. Itu mungkin solusinya. Jadi mungkin nanti ibu bisa konsultasikan ke dokter mata yang selama ini merawat suami ibu untuk menanyakan kira-kira apakah memang masih bisa ditunggu untuk menunggu darahnya terserap atau bisa segera dilakukan operasi vitrektomi untuk membersihkan perdarahan tersebut. Mungkin itu, semoga bisa menjawab. Kemudian selanjutnya dari Eli Rahmawati. Ini pertanyaannya, dok, ibu saya kena diabetes, matanya buram, karena katanya saraf matanya ada yang lepas. Apakah bisa diobati tanpa operasi? Nah, kalau sudah saraf matanya lepas, itu prinsipnya segala yang lepas itu harus kita tempelkan lagi, sehingga tidak bisa hanya dengan obat-obatan, karena obat-obatan kan sifatnya secara kimia ya. Tetapi kalau lepas ini memang ibarat baju ya, baju kalau robek itu kan harus kita jahit gitu, ndak bisa cuma didiamkan, didekatkan terus nempel sendiri. Sama dengan saraf seperti itu, cuman kalau saraf tidak dijahit gitu, jadi kita tempelkan, kita lakukan operasi, kemudian kita laser untuk menempelkan kembali saraf mata yang lepas itu. Jadi memang kalau sudah lepas harus dilakukan operasi. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Eli. Kemudian ini saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Elin Kurniawati. Apakah vitrektomi untuk retinopati diabetik berbahaya, dok? Pada prinsipnya setiap tindakan pasti ada resiko. Demikian juga dengan vitrektomi. Tetapi kalau apabila seseorang itu terindikasi untuk segera dilakukan vitrektomi dan vitrektominya tertunda atau tidak dilakukan vitrektomi, maka progresivitas dari penyakitnya akan bertambah parah. Jadi tetap sebaiknya dilakukan vitrektomi sesuai dengan indikasinya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Fuad Fukaha.
Apakah jika sudah dilakukan tindakan laser PRP, keluhan retinopati diabetik pasti hilang? Gitu. Nah, ini saya coba tampilkan dulu ya tentang foto laser fotokoagulasi. Jadi, laser fotokoagulasi ini adalah suatu laser yang digunakan untuk membuat jaringan yang iskemi atau kekurangan oksigen ini segera bisa mendapatkan oksigenasi gitu. Nah, pada pasien dengan laser fotokoagulasi ini salah satu indikasinya adalah pada pasien dengan diabetik retinopati, di mana gejalanya seperti misalnya ada floaters atau ada benda itu tidak lengkap, jadi ada yang ketutup bagian hitam-hitam itu, dan keluhan itu tidak akan bisa menghilang karena tujuan laser fotokoagulasi adalah bukan untuk menghilangkan dari keluhan-keluhan sebelum fotokoagulasi. Tetapi kalau misalnya hitam-hitamnya itu karena perdarahan nih, misalnya perdarahan di dalam matanya, di vitreusnya, ketika perdarahan itu keserap karena ada VEGF di dalam mata, yaitu vascular endothelial growth factor, yang itu menyebabkan peningkatan VEGF ini akan meningkatkan resiko terjadinya perdarahan di dalam mata. Ketika sudah dilaser, maka jumlah dari VEGF ini akan menurun sehingga menyebabkan perdarahannya juga bisa lebih ditekan, sehingga hitam-hitam tadi bisa hilang kalau memang hitam-hitamnya tadi bisa keserap dengan sempurna. Itu. Kemudian ini saya akan tampilkan video tentang laser fotokoagulasi ya, karena sedikit saya sampaikan bahwa kadang-kadang pada pasien dengan diabetes itu sangat takut, laser itu apa? Dianggap bahwa laser itu adalah suatu tindakan operasi, padahal sebenarnya tidak. Jadi kita hanya posisi pasien duduk, tidak di kamar operasi, hanya di ruang tindakan, di mana kita memberikan sinar laser ke dalam mata untuk melakukan laser fotokoagulasi itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab tentang laser fotokoagulasi. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Fitria Heri. Ini 2 bulan lalu kakak saya operasi mata karena retinopati diabetik dan dipasang silikon. Tapi sampai sekarang penglihatannya masih kabur. Kira-kira kenapa ya dok? Apakah nanti silikonnya bisa dilepas? Nah, jadi untuk operasi pemasangan silikon ini biasanya disertai dengan vitrektomi. Nah, vitrektomi itu kita bersihkan daerah rongga vitreusnya, kemudian kalau ada tarikan-tarikan dari vitreus itu kita potong, kita lepaskan sehingga retina bisa kembali nempel ke posisinya. Cuma memang walaupun kita sudah melakukan vitrektomi dan sudah dipasang tamponan dan silikon, memang tujuan operasinya tidak bisa menjanjikan bahwa penglihatannya bisa lebih baik. Kita bisa bayangkan misalnya nih rumput atau tanaman kecabut dari tanah. Kalau langsung segera setelah kecabut kita tanam lagi, maka kemungkinan rumput atau tanaman tersebut akan bisa tumbuh lagi. Begitu juga dengan retina. Ketika ada lepas dari saraf mata, kemudian kita segera melakukan operasi vitrektomi, maka kemungkinan penglihatannya juga mungkin bisa lebih baik lagi. Tetapi kalau sudah berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun, karena tidak ada keluhan dan tidak ketahuan, maka walaupun sudah dilakukan vitrektomi, kemungkinan penglihatannya sudah tidak bisa kembali normal. Begitu. Kemudian mengenai silikon itu sendiri. Silikon itu sendiri biasanya untuk evakuasinya atau mengeluarkan silikonnya itu tergantung dari kondisi retinanya. Kalau biasanya ditunggu sekitar 3 bulan atau 6 bulan, nanti kita evaluasi. Kalau retinanya sudah nempel, kemungkinan kita evakuasi, jadi dikeluarkan silikonnya sambil dilihat.
Kalau setelah dikeluarkan silikonnya itu retinanya sudah nempel, kemungkinan silikonnya sudah tidak perlu dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Tetapi kalau ternyata setelah silikonnya diambil, kita lihat bahwa retinanya terangkat lagi, maka silikon itu akan dibiarkan tetap berada di dalam mata seumur hidup, gitu. Untuk dia berfungsi untuk nampon ya, untuk menempelkan retinanya tadi ke tempat yang seharusnya, gitu. Jadi nanti biasanya setiap tahun atau 6 bulan kita lakukan exchange silikon. Jadi silikon yang lama diganti dengan silikon yang baru. Karena silikon itu nanti dalam beberapa saat dia akan terjadi emulsifikasi. Jadi silikonnya itu tidak ngumpul jadi satu, tapi jadi pecah kecil-kecil. Nah, kalau sudah terjadi emulsifikasi dari silikon itu juga bisa menimbulkan komplikasi, glaukoma dan lain-lain. Jadi memang nanti bisa didiskusikan dengan dokter mata yang selama ini merawat tentang kemungkinan apakah nanti silikonnya pada ibu ya tadi ya, itu bisa diambil atau nanti harus di exchange. Mungkin itu. Kemudian saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya dari Zayan. Dok, bagaimana gejala retinopati diabetik dan cara mencegahnya? Nah, gejala dari retinodiabetik ini yang pertama ini akan saya tampilkan gambar ya, contoh gejala atau keluhan yang bisa muncul pada pasien dengan diabetik retinopati, yaitu untuk gejala awal. Kalau yang ini adalah gambar yang proliferatif diabetik retinopati, ini yang memerlukan tindakan vitrektomi ya. Itu tampak gambar yang putih, itu retinanya keangkat gitu ya. Jadi retinanya keangkat, dan ini nanti tarikan-tarikan yang menyebabkan retinanya terangkat ini yang dioperasi, yang dipotong, kemudian nanti dikasih silikon sehingga retinanya bisa kembali lagi ke posisi semula. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk gejala awal dari diabetik retinopati ini sebenarnya tidak ada gejalanya. Nah, makanya seringkali pasien datang itu sudah bergejala, dan kalau sudah bergejala biasanya komplikasinya itu sudah dalam stage akhir ya, sudah stage proliferatif. Sedangkan yang fase awal tidak ada keluhan. Kemudian keluhan berikutnya yaitu bisa jadi kita melihat tiba-tiba pasien melihat gedung atau melihat jalan itu bergelombang gitu ya. Itu juga salah satu tanda dari diabetik retinopati, yaitu jika terjadi ödem atau pembengkakan di makula atau pusat penglihatan gitu. Kemudian gejala berikutnya ini ada yang dinamakan floaters ya. Floaters itu kayak cacing-cacing terbang di dalam mata itu. Kadang-kadang orang merasa loh kok ada kayak nyamuk-nyamuk terbang atau cacing-cacing terbang. Nah, itu salah satu tanda dari diabetik retinopati. Kemudian gejala berikutnya yaitu ini. Jadi ketika melihat sesuatu itu ada beberapa tuh yang tertutup. Jadi misalnya melihat wajah orang, oh hidungnya nggak kelihatan tapi pipinya masih kelihatan. Atau misalnya ini ada gambar seseorang ibu menggendong anaknya, di belakang ternyata wajah anaknya nggak kelihatan karena ketutup. Nah, yang spot-spot hitam ini adalah defek atau kerusakan di saraf matanya. Dan perlu diingat bahwa retinodiabetik ini merupakan 3 besar komplikasi terbanyak akibat diabetes dan merupakan penyebab kebutaan global kelima terbesar. Itu. Dan untuk klasifikasinya seperti yang saya bilang tadi, ini ada 4. Jadi kalau misalnya masih mild dan moderate, itu selama gula bisa terkontrol dengan baik, maka kerusakannya masih reversible. Jadi ibarat penglihatannya ini tidak terlalu terganggu ya, karena masih bisa kerusakannya masih bisa hilang gitu. Tetapi kalau sudah severe NPDR atau sudah proliferatif diabetik retinopati, maka sudah tidak bisa kembali lagi normal.
Nah, ini yang saya tadi bilang bahwa ada pembengkakan di pusat penglihatannya, itu di gambar yang ada bintik-bintik kuning di atas background yang warna merah itu merupakan saraf mata yang bengkak ya. Jadi ada edema makula atau diabetik makular edema. Nah, ini nanti kalau ada pembengkakan ini memang harus diinjeksi dengan anti VEGF. Nah, kemudian bagaimana cara menghindarinya? Nah, ini. Jadi ada 4 langkah yang harus kita tempuh agar kita terhindar dari kerusakan akibat diabetes. Yang pertama adalah deteksi dini. Nah, siapa saja sih sebenarnya yang harus melakukan deteksi dini? Yaitu adalah orang-orang yang usianya sudah di atas 40 tahun. Nah, itu disarankan untuk memeriksakan diri, baik itu pemeriksaan mata, kemudian ada pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, dan pemeriksaan kolesterol. Jika normal, maka diharapkan dalam setiap tahun melakukan check up seperti tadi, kesehatan mata, kemudian hipertensi, kolesterol, dan diabetesnya. Kemudian yang kedua, jika memang sudah terdiagnosa diabetes, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah segera kontrol atau segera menemui dokter mata setempat untuk mengecek apakah kondisi matanya sudah terkena komplikasi dari diabetes atau enggak. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di awal-awal ada kerusakan tidak akan menimbulkan keluhan. Nah, kalau sejak awal ditangani dengan baik, maka diharapkan kondisi pasien tidak jatuh ke kondisi yang berat atau proliferatif diabetik retinopati, sehingga tidak jatuh ke kondisi kebutaan. Kedua itu. Kemudian yang ketiga, saya tampilkan lagi untuk deteksi 4 langkah untuk menghindari kebutaan. Yaitu yang ketiga adalah follow up rutin. Jadi misalnya kita ada darah tinggi nih atau ada kencing manis. Nah, kita harus segera rutin kontrol ke dokter setempat gitu. Jangan hanya beli obat sendiri. Karena kebanyakan pasien-pasien yang saya dapat, kemarin saya dapat dari dokter ini ada obat ini, tensi saya, gula darah saya sudah normal, sehingga selanjutnya saya beli di apotek. Nah, ini mungkin kurang tepat ya penanganannya. Jadi sebaiknya walaupun sudah dikasih obat oleh dokter sebelumnya dan gulanya sudah normal, tetap sebaiknya kontrol minimal 1 bulan atau 2 bulan sekali ke dokternya untuk mengecek apakah dosisnya yang dipakai sudah sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sekalian pada saat itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara menghindarinya adalah yang satu, menjaga pola hidup. Jadi kita harus selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang kaya akan serat, buah-buahan, sayur. Kemudian kita harus rajin olahraga ya, sehingga kondisi tubuh kita secara sistemik bisa berfungsi dengan baik. Nah, mungkin itu saja dari kami. Semoga penjelasan saya tadi bisa bermanfaat dan bisa menjawab tentang beberapa keluhan mata yang terkait dengan diabetes mellitus. Dan jika ada pertanyaan yang belum terjawab atau ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan, sahabat KMU sekalian bisa menghubungi kami melalui DM Instagram atau komen di YouTube Klinik Mata KMU. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya ingatkan kembali, jangan lupa selalu check up rutin kesehatan mata sahabat KMU sekalian setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Salam sehat untuk sahabat KMU semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.